dokter praktek di mana? Saya nggak praktek lagi. Ya, saya emang nggak praktek lagi karena emang kegelisahan saya adalah melihat luar biasanya fenomena penyakit di masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia. Sini mungkin mirip-mirip lah ya mungkin. Yang akhirnya saya katakan ini tidak bisa diselesaikan dari konsep-konsep pengobatan yang ada. Yaitu pengobatan konvensional atau pengobatan modern seperti ini. Artinya apa? Pasti ada tuntunan dalam Islam yang mengatur ini semua, sehingga harusnya umat Islam menjadi umat yang paling kuat, umat yang paling sehat. Kalau apa? Kalau follow the rules, kalau ngikutin rulesnya. Kalau rules ini tidak diikutin, pasti muncul masalah. Ini yang saya coba tadaburi, ternyata Masya Allah, ternyata ngobatin penyakit itu bagusnya gampangnya luar biasa. Asal apa? Asal kita tahu yang bikin masalah apa. Jadi selama ini, ya saya pribadi karena dulu sekolah dokter 6 tahun, tapi ada satu hal di sana yang menurut saya kurang, karena dokter nggak diajarin ilmu gizi. Dokter hanya 2 SKS diajarkan ilmu gizinya, tapi itu pun cuma numpang lewat aja. Jadi kalau kita mentadaburi berbagai macam hal yang Allah ciptakan, atau saya sebutnya produk ciptaan Allah, habis sekali itu subhanallah akan banyak sekali tanda-tanda tadi yang kita bisa lihat. Contoh, iseng gitu kan? Tidak mungkin juga iseng Allah menciptakan pare ini rasanya pahit, gitu loh. Nggak mungkin juga iseng Allah menciptakan terong ini warnanya ungu. Coba lihat, makanya petani itu, kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu zakat, petani itu paling besar zakatnya. Kenapa? Karena modal nanam biji doang. Ya kan? Dia ambil bijinya, kalau biji pare, biji terong ditanam, tutup pakai tanah, kasih air. Tapi siapa yang tumbuhkan? Akarnya, batangnya, pohonnya, buahnya, daunnya. Oh, tumbuhkan semua. Sehingga petani itu zakatnya lebih besar karena kontribusi dia nggak banyak. Petani tidak bisa menciptakan rasa pahit di sini. Allah yang menciptakan rasa pahitnya. Seperti itu. Petani nggak bisa menciptakan katakanlah air dalam timun seperti ini. Allah yang ciptakan air di dalamnya. Tidak bisa. Tomat berwarna merah kayak begini, Allah yang ciptakan ini menjadi merah. Apa maksudnya? Pasti ada maksud. Kenapa Allah kasih ada rasa pahit, ada rasa kecut, ada rasa katakanlah seperti rasa wortel kayak begini, atau rasa seperti sayur kayak begini. Semua ada maksud. Pasti semua ada maksud. Dan disitulah akhirnya perenungan saya itu mulai terus saya rasakan, oh ternyata saat ini kalau boleh saya katakan, yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah adalah manusia nggak ngerti lagi apa yang dimakan. Sedangkan begini, logika sederhana gini sekalian. Kalau Anda beli mobil, sebulan mungkin mobil Toyota. Mobil Toyota kalau kita beli, ya pasti Toyota atau pabrik Toyota bikin spare partnya, gitu lah. Pasti mobil Toyota bikin spare partnya. Nggak mungkin nggak. Ada radiatornya lah, ada bannya lah, ada pelek lah, macam-macam lah. Saya nggak paham. Manusia Allah ciptakan apa? Atau apa fungsi atau peran manusia? Jelas dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kami jadikan atau ciptakan manusia itu beribadah untuk menyembah Allah. Gak ada yang lain. Yang kedua apa? Khalifah fil ard. Khalifah itu gagah, ya, badannya kuat, nggak sakit-sakitan. Batuk musim dingin sedikit salah musim panas sedikit salah musim, rambutan datang salah, durian datang salah, duku datang salah, semua salah. Nah, kita akan bahas. Dan ternyata ngobatin penyakit itu gampang. Kalau kita benar-benar paham, ya, kita paham, oh ternyata yang jadi masalah selama ini apa? Oh ternyata ada satu yang kita lupa. Ada satu yang kita lupa. Apa itu? Bahwa konsep kesehatan dalam Islam itu, Bapak Ibu sekalian, bukanlah bermula dari fisik, tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita lihat dari sebuah hadis Nabi SAW, Nabi katakan apa? Ala wa inna fil jasad mudghah, iza solahat solahat jasad kulluhu, wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Kata Nabi apa? Ketahui dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ini kata kunci dasarnya. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsep ini Masya Allah banyak penyakit bisa hilang. Kata Nabi apa? Kalau dia baik, iza solah jasad kulluhu, wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Itu dasarnya dulu. Ya. Kolbu itu dia pengendalinya. Jadi kalau boleh saya katakan, apakah kolbu ada penyakit? Jelas ada. Kolbu itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Kalau nggak syubhat, syahwat. Penyakit kolbu itu kalau nggak syubhat,
syahwat. Apa hubungan dengan kolesterol? Baik, tanyalah pada orang yang kena kolesterol tinggi, Tanya sama mereka, kira-kira apakah mereka rutin berpuasa, apakah mereka rutin makan sayur, makan buah, minum air putih, olahraga? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Apa hubungan dengan kolbu tadi? Nah sekarang begini, ini kita ngetes dulu ya. Apakah kita selama ini memanjakan nafsu kita? Karena kolbu itu kan ada penyakitnya, syahwat sama syubhat. Nafsunya diutamakan. Kita lihat, contoh. Saya mau, katakanlah di depan ini banyak disiapkan makanan ya. Ini contoh aja. Misalkan ya, ini ada, ini siapin panitia nih, Masya Allah, lihat, sedap sekali nih. Ini ada nasi coklat. Kelihatan ya, salah satu beras yang paling saya suka. Karena dia memang seratnya masih tinggi dan indeks glikemiknya juga tidak terlalu tinggi seperti halnya nasi putih. Ya, ada beras coklat, ada sayuran. Menurut Anda ini makanan sehat nggak? Nanya dulu nih. Makanan sehat? Yakin? Kok ragu-ragu gitu? Yakin lah ya. Kalau saya insya Allah ini makanan sehat. Ya, ada sayurnya, ada proteinnya. Meskipun ini sampel aja. Kalau makan sebanyak ini juga berlebihan. Nah, ini makanan sehat. Pertanyaannya, ini katakanlah di kanan saya. Ini nih, makanan sehat. Sekarang di tangan kiri saya, misalkan ada nasi goreng. Kebayang? Bayangkan saja, ada nasi goreng dari nasi putih, digoreng pakai minyak minyak sawit, dikasih tepung, dikasih kerupuk, dikasih bakwan, dikasih telur, diminum pakai es teh manis. Wow. Menurut Anda kira-kira sehatan yang ini yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kalau Anda disajikan itu, kira-kira Anda makan yang mana? Sudah mulai paham kenapa banyak penyakit sekarang? Sudah jelas-jelas sehat, nggak dipilih. Yang dipilih apa? Yang enak. Enak belum tentu sehat. Setiap, kalau saya penodaan. Penodaan jiwa kita, penodaan kolbu kita, karena kita sudah ngerti bahwa dia, Bapak sekalian, bahwa yang ini sehat, ini enggak sehat, tapi pilih yang ini. Sebenarnya tubuh merasa bersalah. Tubuh merasa bersalah. Jiwa kita itu, Bapak sekalian, merasa bersalah. Cuman karena terus-menerus dilanggar, enggak lagi ngerasa bersalah. Gitu loh. Ini sekarang saya ngeliatin teman-teman di Jakarta, di jamaah saya itu, kalau mereka sudah mulai makan enggak sehat, mereka mulai merasa berdosa. Tanda kutip, mereka merasa bersalah gitu kan. Kenapa? Karena mereka udah jalan tuh. Pikirnya udah jalan. Kalau tadi Bapak Ibu baca atau mungkin dengar ayat Allah dalam Al-Qur'an tadi surat Abasa tadi, kan di situ ada falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma'as-sabba. Perhatikan yang kalian makan, kata Allah. Bagaimana Allah menciptakannya, menurunkannya segala macam, seperti itu. Jadi akhirnya mereka itu sekarang ya Masya Allah, kadang-kadang saya tuh kayak jadi polisi sehat. Polisi sehat maksudnya, pernah satu hari ada acara kajian di JCC, itu tiba-tiba ada seorang ya teman artis gitu kan, dia bawa nasi goreng. Lihat ada Zailul Akbar situ, sembunyiin sama dia. Ada Dr. Zailul. Saya bilang ngapain juga? Lah, ente punya badan sendiri. Anda makan sehat nggak ada baperan, silakan aja. Tapi ingat, tubuh kita pasti ngomel kalau dikasih makanan seperti itu terus. Ingat, keluhannya tubuh kita itu dia nggak langsung sakit, tapi tubuh kita itu kalau ada masalah, dia pasti akan ngomong, sering batuk pilek, sering pusing, sering pegel-pegel, mens bermasalah, tidur bermasalah, itu tanda bahwa tubuhnya minta perhatian. Ya salahnya orang zaman sekarang apa? Ketika pusing, ujuk-ujuk langsung minum paracetamol. Betul? Padahal pusing bisa jadi karena apa? Kurang air juga pusing. Kurang tidur juga pusing, kurang glukosa juga pusing, kurang katakanlah banyak kurang duit juga pusing. Bisa juga. Seperti itu ya.